Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah live streaming GKI Karawaci. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus, karena hanya Dia layak disembah dan dipuji. Karena Dialah Allah Kudus, Allah yang kita muliakan sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姐妹们平安，欢迎你们来参与基督耶稣教会卡拉瓦基堂会在网上主日崇拜。我们来预备心来敬拜他，因为他是圣洁的，是配得我们的敬拜，一切荣耀都归给他。祝大家敬拜快乐，愿上帝赐福你们。 Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam ibadah terbatas pada hari ini. Biarlah kita menikmati undangan Tuhan dalam beribadah pada hari ini. Karena itu saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri karena Tuhan berada di bait suci-Nya. Undangan Tuhan untuk beribadah pada hari ini diambil dari Mazmur nomor 66 ayat 1 sampai dengan 4. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu, yang besar musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Mari kita menaikkan pujian, kita muliakan nama Tuhan. Kita katakan, Tuhan mulialah namamu. Tuhan mulialah namamu di bumi. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Tuhan mulialah namamu. Nama
Sekali lagi kita akan, Tuhan mulialah namamu. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu. Bila ku pandang ke langitmu Tuhan, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku, sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Dosa selalu menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Seperti Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara, hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu mari kita mengaku dengan jujur pada Tuhan segala dosa, kesalahan kita. Biarlah relasi kita dipulihkan melalui pengakuan dosa ini. Kita memandang kepada salib Tuhan. Ku pandang salibmu. Saudara untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang kedua. Kau beri rahmat berkat padaku yang lemah dan berduka.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Kudus, Allah yang mengundang kita untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah diri kami di hadapan-Mu. Kami tidak dapat lari, kami tidak dapat menyembunyikan diri di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang Maha mengetahui. Engkau yang menyelidiki hati kami sampai motivasi kami yang terdalam. Engkau yang mengetahui tindakan kami, apa yang kami lakukan. Perkataan kami, pikiran kami. Dan seringkali Tuhan, ketika kami menyelidiki hati kami sendiri, kami malu di hadapan Tuhan. Karena ada banyak hal yang kami lakukan, kami pikirkan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Engkau adalah Allah yang kudus Tuhan. Seringkali kami melakukan dosa kami, dan itu yang memisahkan kami dari hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu. Dan Engkau adalah Allah juga yang Allah yang penyayang, Allah yang kasih kepada kami, sehingga Engkau masih membuka kesempatan bagi kami untuk mengakui segala dosa pelanggaran kami. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami ketika kami menjadi orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan maui. Ketika kata-kata kami tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika tindakan kami yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ampunilah kami. Layakkan kami kembali Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami akan renungkan hari ini juga menegaskan kepada kami, menuntun kami kembali bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami, jamalah kami, dan sucikan kami Tuhan dari segala pelanggaran yang kami lakukan, dari segala dosa yang kami lakukan. Supaya apakah yang kami lakukan hari ini tidak sia-sia, tapi menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa pengakuan dosa kami. Ya Tuhan mengampuni kami dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah janji pengampunan dosa dari Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita akan nyanyikan nyanyian syukur, kasih yang ajaib, karena kasih yang ajaib itulah yang bisa menyelamatkan kita. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari berkat dari Tuhan.
tiba saatnya kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat untuk menyatakan pengakuan iman kita. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Arifin. Kita persiapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Kasih Setiamu yang Kurasakan. Biarlah kiranya lagu ini benar-benar merupakan satu pergumulan hidup kita sepanjang bulan dari Januari sampai dengan Oktober ini. Kita merasakan kasih karunia Tuhan yang begitu besar kepada kita. Kita nyanyikan lagu ini. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita nyanyikan sekali lagi, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan,
Siapakah kami ini ya Tuhan? Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih, yang telah Tuhan kasihi. Tuhan, kami sesungguhnya adalah debu, tapi Engkau menjadikan berarti di matamu. Kami Tuhan menjadi berharga oleh karena Tuhan telah mati bagi segala dosa kesalahan kami. Tuhan, biarlah pada hari ini ketika kami datang di bait-Mu yang kudus, kami membawa hati yang penuh dengan sukacita. Oleh karena perbuatan-perbuatan Tuhan besar dalam hidup kami. Oleh karena kuasa-Mu yang telah menaungi setiap kami. Sehingga kami ada, kami bernafas, kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah yang sedang bersama-sama beribadah. Tuhan, Kau siapkan hati kami dan buka hati kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi kami, sehingga ibadah kami pada hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Senang sekali saudara kita bisa bertemu kembali secara khusus yang ada di ruangan ibadah ini. Saya melihat wajah-wajah yang ceria ketika saudara masuk, sekalipun merasa kusuk dalam ibadah kita, tapi ada satu sukacita di dalam hati kita. Amin. Dan saya juga percaya bagi saudara yang ada di rumah, yang sedang beribadah secara online, juga akan menikmati perasaan yang sama melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, hadir di tengah-tengah umat-Nya, sehingga kita bisa memuji, menyembah Dia. Saudara, hari ini kita memasuki bulan November. Gereja pada umumnya pada bulan ini sebagai bulan yang dikatakan Thanksgiving, Kan'en Lipai. Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Ulangan pasal 11. Saudara, ayat ini, pasal ini lumayan panjang, tapi untuk menyingkat waktu, saya akan membaca beberapa ayat saja buat kita. Ulangan pasal 11. Kalau saudara mau melihat perbuatan-perbuatan Tuhan besar, pasal ini harus baca secara keseluruhan. Tapi saya akan mengutip beberapa ayat. Ayat pertama mengatakan demikian, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan setia. Senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Kemudian ayat 8, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Kemudian ayat 10 sampai ayat 15. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, dan yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput
di padangmu untuk hewanmu sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah kurang lebih 2 tahun di seluruh dunia, saudara, berperang melawan virus corona. Kemudian juga dengan varian yang baru. Saudara, dengan segala upaya tenaga medis dan dengan segala peralatan canggih, saudara, untuk menyelamatkan nyawa-nyawa manusia. Tetapi waktu-waktu lalu kita melihat bahwa korban, secara khusus mereka yang punya penyakit bawaan, mereka kena COVID dan mereka meninggal. Namun betapa kita bersyukur kepada Tuhan, secara khusus untuk bulan yang lalu ketika pemerintah juga mengatakan bahwa status PPKM turun ke level 1. Dan kita sedikit bisa bernafas lega, betul kan? Kita bisa merasa sedikit lega, bisa bertemu dengan orang, bisa pergi belanja, kemudian mal juga dibukakan, bisa kita belanja, kemudian tempat pariwisata dan lain sebagainya itu dibuka kembali. Tapi satu hal kita jangan lupa, saudara. Ini, saudara, jangan dilepas. Masker ini jangan dilepas. Biasakan kita pakai dan sudah menjadi new normal dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, kita melihat bahwa di balik semua peristiwa yang telah terjadi di tengah-tengah selama kurang lebih 2 tahun ini, kita melihat bahwa pasti ada sebuah hikmahnya. Ada sebuah yang tersembunyi, saudara. Mungkin bagi orang, mereka nggak tahu, saudara. Ini sesungguhnya apa ini yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saudara, tentu kita melihat bahwa peristiwa ini, saudara, ada sebuah hikmah, saudara. Ada sebuah rahasia, saudara. Tapi bagi orang-orang yang mengasihi Allah, mereka akan melihat bahwa Tuhan berkuasa, bahwa Tuhan kita besar, bahwa Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Dia memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, satu hal yang memang perlu kita ketahui, kendati di hari-hari ini pun, saudara, kita masih berada di tengah virus COVID-19 dan mungkin juga dengan varian yang baru. Tapi betapa kita bersyukurnya, saudara, kita bisa bernafas, betul? Kita nggak perlu dipasang selang dan lain sebagainya. Betapa bersyukurnya, saudara, kita masih bisa bertemu dengan teman-teman kita, saudara. Sekalipun kita pakai masker, saudara. Betapa bersyukurnya kepada Tuhan, saudara. Kita bisa eksis, kita bisa hidup, saudara. Kita tidak bisa merasakan bagaimana bersuka citanya, saudara. Kita masih bisa melihat keindahan dunia ini. Tapi di balik semuanya itu, saudara, kita masih bisa menghirup udara segar dan beraktivitas. Tapi ada sebuah realitas yang tidak bisa kita sangkal, saudara. Bahwa Tuhan adalah pemegang kendali atas hidup ini. Tuhan adalah penguasa atas hidup kita, saudara. Artinya mati dan hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Sekalipun kita berada di tengah-tengah COVID, saudara. Tapi kita ada pada hari ini. Kita bisa melihat segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana sikap kita kepada Tuhan ketika kita melihat semua ini, saudara? Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah dunia, secara khusus dalam kehidupan kita.
Kitab Ulangan pasal 11 itu memperlihatkan kepada kita semua. Saudara, memperlihatkan segala kebesaran dan kuasa Allah. Memperlihatkan kepada kita kedahsyatan Allah. Memimpin umatnya. Memimpin bangsa yang dikasihinya. Menuntun mereka. Memelihara mereka, saudara. Di tengah kesukaran, di tengah persoalan hidup. Dan mereka bisa hidup. Dan mereka bisa melihat kuasa Tuhan. Saudara, Allah yang hidup adalah Allah yang melihat. Allah yang juga mendengar. Allah yang juga bersama-sama dengan umatnya. Baik bangsa Israel pada waktu menjadi budak di Mesir, pada waktu mereka dipimpin keluar dari Mesir, bahwa Allah mengetahui, bahwa Allah bersama-sama dengan mereka. Dan sebagai wujudnya, dan sikap Allah sebagai pribadi yang pemegang perjanjian dengan mereka, dan hari ini bersama-sama dengan kita. Pemeliharaan Allah atas hidup kita. Orang-orang percaya, saudara, diwujudkan dengan Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Yang disebut dengan Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan semuanya bagi bangsa yang dikasihnya. Kepada saudara dan saya. Ini dikenal dengan Jehovah Jireh. Dia juga Allah menyediakan dan juga Tuhan yang menyembuhkan. Ini dikenal dengan Jehovah Rafa. Saudara, Dia menyembuhkan kita. Tidak hanya fisik kita, tapi luka-luka yang ada dalam hati kita. Dia menyembuhkan kita. Dia juga adalah Tuhan panji kemenanganku. Atau dikenal dengan Jehovah Nisi, saudara. Saudara, ini kita melihat Tuhan kita begitu luar biasa. Di balik pemeliharaannya, Allah juga menghukum orang-orang yang tidak taat kepadanya. Bahkan membinasakan orang-orang yang melawannya. Yakni mereka yang hidup dalam kejahatan dan mereka yang tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita melihat bahwa bangsa Israel, sekalipun mereka adalah umat pilihan, tetapi generasi yang pertama, saudara, mereka semuanya tewas di padang belantara. Mereka tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, kecuali Kaleb dan Yosua. Mazmur 34 ayat 16-17 berkata demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Saudara kasih dalam Tuhan, perintah agar umat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh itu dicatat di ayat yang pertama. Ulangan 11 ayat pertama. Dikatakan haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Saudara, inilah menjadi sebuah dasar dalam hubungan relasi umat dengan Allah. Jadi mereka itu diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan segala kewajibannya dengan setia. Itu menjadi dasar sebuah relasi. Mengasihi. Ya, itu relasinya. Kemudian dikatakan bahwa mereka harus membangun hubungan. Mereka harus dekat dengan Tuhan. Dari antara Allah itu dengan umatnya. Jadi ada satu hubungan yang dekat. Saudara, ini menjadi sebuah dasar juga bagi kita ketika kita datang
Ketika kita beribadah, saudara, itu harus ada sebuah relasi. Dengan sebuah relasi, keintiman itu, saudara, baru kita merasakan sebuah kedekatan. Saudara, ini merupakan penyambung pasal yang ke-10 ayat 12 sampai pasal 11 ayat 32. Jadi sesudah ayat 2 yang dikatakan, kamu tahu sekarang terhadap sebuah keterangan, di sini terdapat sebuah keterangan sisipannya yang mencatat bahwa panggilan untuk mengambil keputusan terhadap perjanjian tidak ditujukan kepada angkatan yang lahir di padang gurun, tapi ditujukan kepada angkatan yang memang lahir di Mesir atau disebut generasi pertama. Karena mereka ini yang telah menyaksikan segala perbuatan Allah. Mereka melihat bagaimana tangan Tuhan diacungkan, saudara. Bagaimana Tuhan mendatangkan tulah-tulah sehingga bangsa Mesir kewalahan sampai akhirnya anak sulung mereka juga mati. Lalu mereka dibebaskan. Sampai di Laut Merah, saudara. Melihat bagaimana Tuhan membuka Laut Teberau itu, mereka bisa menyeberangnya. Saudara melihat kedahsyatan Allah dalam kehidupan mereka. Karena itu, saudara, mereka ini yang telah menyaksikan kedahsyatan Allah dan penghakiman Allah atas musuh-musuhnya, ya. Dan mereka ini yang telah menerima disiplin untuk menghormati Tuhan. Selaku hakim yang harus mereka hadapi melalui pengalaman penghakimannya atas musuh-musuh dan dari mereka sendiri. Jadi mereka bisa melihat Tuhan yang besar yang menghakimi musuh-musuhnya. Tapi mereka juga tidak luput dari semuanya itu. Saudara, umat pilihan diperintahkan untuk melakukan 3 hal. Apabila mereka mau melihat penyertaan Allah dalam hidup mereka. 3 hal harus mereka lakukan dalam hidup mereka. Apabila mereka mengalami Allah dalam hidupnya. Yang pertama, saudara, mereka harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang ini dikatakan sebagai esensi di dalam kehidupan mereka sebagai umat. Mereka mengasihi Tuhan, saudara. Mereka harus tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi mereka. Sekarang mereka harus mengasihi Tuhan sebagai sebuah dasar dalam hubungan itu. Karena ketika Yesus ditanya, hukum apa yang paling utama, yang paling terutama? Lalu Yesus menjawab kepada ahli Taurat, kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara, itu Yesus jawab kepada orang bertanya kepadanya. Jadi itu adalah sebagai dasar bahwa umat pilihan mereka harus mengasihi Allah. Kemudian kedua, mereka harus melakukan segala kewajibannya. Saudara, kewajiban umat itu menyangkut tidak hanya mengasihi Tuhan, tapi mereka beribadah. Kasih itu diwujudkan dengan ibadah. Kemudian korban-korban persembahan. Dan melakukan segala yang harus mereka lakukan. Dan yang ketiga, mereka harus berpegang pada seluruh perintahnya. Jadi perintah yang telah Tuhan berikan kepada umat, itu tidak untuk didengar. Tidak untuk diketahui. Tapi Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka berpegang dan lakukan seluruh perintah itu. Dengan demikianlah, saudara, umat pilihan bisa mengalami kuasa Allah dalam hidup mereka. Saudara, tengah pandemi, seorang jemaat yang single parents, dia menceritakan kepada saya, karena dia adalah seorang background dari pekerjaan yang lain. Kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa dia begitu rupa
ditolak oleh keluarganya karena dia percaya Yesus. Tapi dia mengatakan bahwa di tengah pandemi ini, sekalipun mengalami banyak kesulitan, dagangannya itu tidak seperti dulu. Itu semua akhirnya harus ditutup. Tapi dia mengatakan, saya tetap mengasihi Tuhan. Saya tetap mengikuti ibadah online. Dia beritahu pada saya. Karena saya menelepon kepadanya. Bagaimana situasi seperti ini, bisa ibadah enggak? Dia mengatakan hanya ibadah pakai HP saja. Tapi setiap minggu dia utamakan ibadah sebagai wujud dia mengasihi Tuhan. Saudara, dia mengatakan bahwa saya juga bergumul. Tapi saya terus berdoa supaya Tuhan membukakan jalan. Tidak lama kemudian Tuhan bukakan jalan. Dia bilang dia membuat masker, saudara. Ya. Jadi di sini ada jemaat yang bisa membuat masker, saudara. Jadi kemudian tidak tahu kenapa ada banyak pesan kepadanya. Dengan cara demikianlah, saudara, Tuhan memelihara hidupnya sampai pada saat ini. Saudara, saya tidak fokus pada maskernya atau Tuhan mencukupi kebutuhannya. Yang saya mau fokuskan bahwa di tengah pergumulan ini, imannya tetap teguh. Imannya tidak goyah. Dia tetap melakukan apa yang dia harus lakukan. Dia tetap mengasihi Tuhan. Sudah dalam perjanjian baru, Paulus menguraikan tentang mengasihi Allah dengan cara-cara, dengan kehidupan kita, saudara. Dengan sikap dan perilaku kita di dalam menjalankan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itu dijelaskan oleh Rasul Paulus, saudara. Dengan cukup mendetail, saudara. Jadi kekristenan, mengasihi Tuhan, saudara. Itu tidak hanya sebatas sebuah slogan dalam ucapan atau tulisan yang besar, saudara. Tapi Paulus menguraikannya. Bagaimana anak Tuhan mengasihi Tuhan kita. Yang diuraikan dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, melalui ibadah kita. Artinya Allah sebagai pusat dalam kehidupan kita. Dia pusat hidup kita, saudara. Itu ibadah kita, saudara. Mengasihi sesama kita, saudara. Dengan tidak mementingkan diri sendiri. Perhatikan kebutuhan orang lain. Perhatikan persoalan orang lain. Kemudian mengasihi Allah dengan hidup sebagai anak-anak terang. Yang Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 8 ayat 9 dia mengatakan demikian. Memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena hanya terang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Paulus katakan kamu ini dahulu ini hidup dalam kegelapan. Artinya kita ini dahulu sebelum mengenal Yesus. Kita ini hidup dalam dosa. Kita hidup dengan tidak mengenal Allah. Kita hidup ini dengan menentang Allah. Tapi sekarang kita sudah mengenal Dia. Kita hidup di dalam terang. Sebagai anak-anak yang memberikan dampak kepada dunia ini. Setelah umat Allah telah melakukan semua tanggung jawab dan kewajibannya, maka Allah akan mendatangkan kesejahteraan dalam hidupnya. Sehingga di ayat 12 itu dikatakan, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu telah tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun, saudara. Kita sudah bulan di November, saudara. Tinggal 1-2 bulan lagi, saudara, kita sudah berada di penghujung tahun. Dikatakan suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu.
Mata Tuhan itu dipersonifikasikan dengan pribadi Allah. Dia bukan Allah yang tidak tahu, tapi dia Allah yang mendengar, dia Allah yang melihat. Dikatakan mata Tuhan Allahmu tetap mengawasi kita, saudara, dari awal sampai akhir tahun. Saudara, mengenai turunnya kesejahteraan dalam kehidupan kita, di sini kita lihat ada dua kata kerja yang penting. Yang pertama adalah pelihara atau memelihara. Saudara, Tuhan digambarkan satu sosok seorang gembala yang tahu, yang memperhatikan, yang memelihara. Sudah Tuhan memelihara keluarga Yakub dengan cara yang ajaib. Dengan anaknya Yusuf mengalami berbagai penderitaan. Kemudian dia disiapkan menjadi penguasa di Mesir. Dengan cara itulah kemudian keluarga Yakub, waktu di tengah bencana kelaparan datang, saudara. Dengan cara itulah Tuhan memelihara keluarganya. Dengan menyiapkan Yusuf di Mesir. Cerita yang lain adalah Tuhan memelihara janda Sarfat dengan cara menyuruh Nabi Elia pergi menemuinya. Tuhan katakan kepada Elia, janda itu akan memberi engkau makan. Wah, saudara, janda itu adalah zaman dulu adalah orang apa, saudara? Orang yang menderita, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang miskin. Masa tidak salah sih suruh Elia pergi ke seorang janda untuk mendapatkan makanan? Tapi cara itulah, saudara, Tuhan pakai, yang di luar berbeda dengan nalar kita, saudara. Tapi Tuhan memakai cara itu. Yang kalau saya pikir pasti suruh pergi ke janda yang kaya lah. Ngapain ke janda yang miskin, saudara? Itu pikiran kita, saudara. Tapi pikiran Tuhan berbeda. Saudara, setelah dia bertemu dengan janda itu, ternyata ini janda yang miskin, bukan janda yang kaya. Saudara, janda ini tidak punya apa-apa selain dikatakan hanya segenggam tepung dalam tempayannya dan sedikit minyak dalam buli-bulinya. Ini artinya janda yang malang, janda yang tidak punya apa-apa. Tapi mulai Elia, janda ini mengalami mukjizat. Ini katakan tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang sampai turunnya hujan. Saudara, ini cara ajaib Tuhan memelihara janda miskin ini. Saudara, dia tidak mengalami kekurangan selama di waktu-waktu kesusahan. Tuhan mencukupinya. Saudara, pengalaman sebagai hamba Tuhan. Ya. Saudara, hamba Tuhan yang mungkin ada yang tahu, tapi mungkin banyak juga kita tidak mengetahuinya, saudara. Pengalaman hamba Tuhan, ya biasanya belum sampai akhir bulan, ya sama juga ya dengan yang lain, mengalami kekurangan, ya artinya tidak mencukupinya. Enggak sampai akhir bulan, saudara, sudah habis. Apa orang bilang kanker, saudara, istilahnya, atau kantong kering begitu ya. Ya makan apa yang ada. Tapi ini adalah hal biasa, saudara. Bukan hal yang membuat seseorang jadi stres atau bagaimana. Karena demikianlah panggilannya. Mencukupkan dengan apa yang ada. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan memelihara kita, saudara. Tapi cukup, saudara.
Yang terima banyak juga cukup, saudara, tidak berlebihan. Apabila kita bisa mensyukuri semuanya ini, saudara, maka kita akan penuh dengan sukacita. Saya nggak bisa mikir ya, orang punya gaji 100 juta ya, bagaimana dia pakainya gitu. Tapi tetap tidak cukup, saudara. Apabila kita bisa melihat Tuhan memelihara kita. Dikatakan Tuhan memelihara kita, saudara. Yang saya mau katakan bahwa Tuhan memelihara ketika kita bekerja. Tuhan memelihara kita ketika kita berusaha. Ketika kita beraktivitas. Dan Dia memelihara hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan. Bahkan bagi seorang pelajar ketika di masa pandemi ini. Tuhan pelihara kita. Mazmur 23 yang dikatakan demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dan pialaku penuh melimpah. Betapa indahnya, saudara. Bahagianya ketika kita bisa melihat Allah memelihara hidup kita. Kata yang kedua yang adalah mengawasi atau menjaganya. Saudara, Tuhan itu digambarkan sebagai sosok seorang bapa yang mengawasi, menjagai setiap saat, setiap waktu supaya kita terhindar dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Supaya kita terhindar dari segala kecelakaan dan mara bahaya, saudara. Itu cara Tuhan dalam menjaga, dalam memelihara kita. Saudara, saya masih ingat pada waktu anak saya masih kecil ya. Seocing ya. Jadi semu belikan gelang kaki kelincing kan yang bisa bunyi itu. Dipasang di kakinya, saudara. Dipasang begitu ya. Kenapa, saudara? Dipasang supaya waktu dia berlari ya kemana itu kita mengetahuinya. Bunyi kering kering kering. Menarik ya, saudara ya, kalau punya anak ya. Seperti itu, saudara. Kita mengetahuinya. Tapi demikianlah Tuhan menjaga kita, mengawasi kita, saudara. Dia nggak membiarkan kita berjalan sendiri, saudara, tanpa Dia memperhatikannya. Dia menjaga kita, saudara. Dia mengawasi kita dimanapun kita berada. Oh, indahnya, saudara, ketika kita di dalam Dia. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga kita, saudara. Keluar masuk kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, di hari-hari ini banyak orang berpikir kapan akan berakhir pandemi ini. Sehingga orang bisa merasa lebih leluasa. Kita bisa beraktivitas kembali. Ke depan pun bagaimana kehidupan ini memang tidak terlalu jelas. Dalam keadaan tidak menentu, saudara. Ini memang menguji kesabaran kita. Menguji ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan. Agar saya tak percaya kepada Dia. Menyerahkan hidup saya ini kepadanya. Saya tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Ketika kita sungguh-sungguh, saudara, setia kepada Allah, maka kita akan mengalami kuasa dalam kehidupan kita.
Tuhan memelihara dari awal sampai akhir tahun. Dia mengawasi dari awal sampai akhir tahun kehidupan. Saudara, untuk mengalami pimpin dalam kehidupan kita, pada diri kita, saudara, ada sebuah yang namanya iman. Iman yang teguh. Karena tanpa iman yang kuat, kita tidak akan mengalami apa-apa. Sekalipun pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang besar dalam hidup ini. Ayat 13 dan 14 sebagai penutup, saudara. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanammu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, saudara. Ini sebagai sebuah gambaran, sebagai sebuah simbol, saudara, bahwa Tuhan mencukupi segala yang kita butuhkan. Ada hujan awal dan ada hujan akhir. Hujan ini tidak hanya satu kali, tidak hanya dua kali, tapi Tuhan berikan kepada kita dari awal sampai akhir tahun. Saudara, kita sudah kurang lebih 2 tahun. Sulit. Tapi bukankah kita bersyukur ketika kita bisa melihat hari ini kita ada. Kalau Tuhan memelihara umatnya, ada tiang awan di siang hari. Malam hari ada tiang api. Kita melihat bahwa Tuhan juga memelihara kita. Dari awal sampai akhir tahun ini. Kita berdoa. Beberapa detik kita membawa hati kita bersyukur kepadanya. Bahwa Dia telah memelihara kita dari awal sampai akhir tahun. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, di tengah pergumulan hidup kami. Engkau memelihara kami. Sebagaimana Engkau memelihara bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Engkau memberikan janji-janji untuk memelihara, menjaga hidup mereka. Engkau akan memberikan hujan awal dan hujan akhir. Dan demikian itulah yang kami alami. Tuhan, berikan kami iman, berikan kami kesungguhan mengasihi Engkau dan melakukan segala perintah-Mu dengan setia. Engkau berkati setiap kami Tuhan di tengah pandemi. Kami tak bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, marilah kita di bulan pengucapan syukur ini kita kembali mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat kembali akan berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan semata-mata kalau kita dari sakit parah kemudian disembuhkan. Bukan dalam keadaan kita dari keadaan mau hampir bangkrut kemudian Tuhan pulihkan. Itu memang berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi kita kadang-kadang lupa ya. Kalau kita nggak pernah sakit itu kita jarang bersyukur. Kita kadang lupa ya kalau anak-anak masih mengasihi kita, menyayangi kita sering kali lupa bersyukur. Kita juga sering lupa kalau orang tua mengasihi kita tuh sering melalaikan dan kita jarang bersyukur. Karena itu mari saya mengajak saudara-saudara untuk mengucap syukur, ku bersyukur Bapa. Kita mengingat kembali akan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kelihatannya mungkin berkat-berkat yang remeh, berkat-berkat yang kecil, tetapi mari kita berhitung. Kita akan nyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa dan kita akan memberikan persembahan. Saudara-saudara bisa memberikan persembahan melalui aplikasi digital yang saudara-saudara miliki. Kita nyanyikan lagu ini, Ku Bersyukur Bapa.
kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah memeliharakan hidup kami hingga kami ada hari ini. Tuhan, seringkali kami melalaikan berkat-berkat yang sudah kami terima. Kadang-kadang kami seringkali tidak mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah kami terima. Kami seringkali menghitung-hitung yang tidak kami dapatkan, dan kami seringkali lalai untuk yang sudah kami dapatkan. Karena itu Tuhan, biarlah di bulan pengucapan syukur ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali untuk selalu mengingat-ingat berkat dan kasih karunia Tuhan sepanjang hidup kami. Kami ucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami akan berkat Tuhan yang sudah kami terima sepanjang hidup kami, dan juga Tuhan yang selalu memelihara hidup kami sepanjang tahun. Terima kasih juga untuk perjamuan kudus yang boleh kami nikmati. Biarlah perjamuan kudus yang kami nikmati ini Tuhan boleh mendekatkan kami, relasi kami dengan Tuhan. Terima kasih, berkati juga saudara-saudara yang di rumah yang tidak dapat hadir dalam ibadah hari ini. Berkat Tuhan juga sama pada mereka ya Tuhan. Tuhan juga mengasihi dan menyayangi mereka dan memelihara mereka. Terima kasih sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara silakan duduk. Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, izinkan saya memandang dari sini sampai sini, dan silakan Bapak Ibu bisa memandang satu dengan yang lain, dan ketika saya memandang setiap kita hari ini, maka saya bisa berkata bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki minggu pertama di bulan November, dan ada beberapa berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan ibadah onsite. Kita bersyukur beberapa minggu ini kita sudah menjalankan ibadah onsite dengan kehadiran jemaat. Diadakan jam 7:30 pagi, dan berkaitan dengan hal ini, maka bagi jemaat yang ingin untuk ibadah onsite di gereja, maka bisa memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sudah melakukan pendaftaran pada link yang sudah disediakan. Jemaat yang tidak mendaftar tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, dan dipersilakan mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GKY Karawaci. Kemudian sudah mendownload aplikasi Peduli Lindungi dan sudah melakukan vaksin minimal 1 kali, dan melakukan check-in di lobi bawah di lantai 1 dan kemudian check-out di lantai 8 dengan barcode Peduli Lindungi yang sudah disediakan oleh gereja. Dan kita bersyukur mulai minggu ini kehadiran itu kita naikkan menjadi 75 orang untuk bisa hadir secara ibadah onsite. Berkaitan dengan hal ini, maka silakan bisa jemaat kalau belum dapat link pendaftaran bisa hubungi tata usaha gereja. Dan juga doakan untuk persiapan reopening KU2 ibadah onsite jam 10 pagi. Kemudian Minggu 7 November hari ini kita bersyukur kita boleh masuki minggu pertama di bulan November. Karena itu mari bersama-sama kita membawa persembahan persepuluhan kita pada Tuhan. Seperti Maleakhi 3 ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kiranya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kita. Kemudian Rabu 10 November akan ada kebaktian doa. Kita masih mengadakan itu via Zoom dan YouTube. Maka silakan Bapak Ibu bisa bergabung bersama dengan kita di Zoom, karena kuota maksimal itu 100 di Zoom, jadi bisa memanfaatkan akan hal itu. Kemudian Sabtu 13 November akan ada persekutuan pasutri dengan tema berkat anak cucu jam 7 malam dengan pengkhotbah Pendeta Ima Demastra dengan via Zoom meeting ID 601-292-6746, passcode-nya GKY. Kemudian berkaitan dengan pemuda akan ada Sela dengan Trilogy of Sela, Post to Ponder, mulai Sabtu depan sampai dengan tanggal 20
November dan selanya sendiri akan diadakan di tanggal 20 November, maka silakan teman-teman pemuda, kita akan mengadakan secara hybrid, baik online maupun onsite. Dan kemudian sekolah minggu, mulai tanggal 14 November, sekolah minggu GKI Karawaci terkhusus kelas besar dan tunas akan mengadakan ibadah 100% via Zoom, dan ibadah akan dimulai jam 10 pagi. Maka bagi para orang tua, maka silakan mendorong anak-anak untuk bisa ikut terlibat di dalam sekolah minggu secara khusus kelas besar dan tunas. Kita akan saksikan video dua hal ini sejenak. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan informasi seputar Sekolah Minggu GKI Karawaci. Halo adik semuanya, kembali lagi bersama dengan Lause Stefanus. Lause adalah guru sekolah minggu kelas besar dan tunas. Oh iya, hari ini Lause akan menyampaikan sebuah info bahwa mulai tanggal 14 November tahun 2021, ibadah kelas besar dan tunas akan dilaksanakan 100% via Zoom. Jadi adik-adik jangan terlambat ya, karena ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Untuk link Zoom-nya, adik-adik dapat lihat di bawah ini. Oke, sekian info dari Lause. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Iya, saya bersyukur beberapa minggu perkembangan pelayanan itu terus bertambah seperti itu ya, sehingga kita memasuki masa-masa new normal termasuk di dalam ibadah. Kemudian dua berita pengembalaan terakhir, Minggu 21 November akan ada baptis dewasa dan CD yang akan diadakan di KU1 setengah 8 pagi, dan beberapa yang akan dibaptis dewasa Chen Vivian Siying, kemudian Elizabeth Yo, Priscilla Yo, Roland Jayanto, kemudian CD Amanda Teresa, Erika Teresa, Felicia Apriliani, Jonathan Christopher, Josh Emmanuel Kurnia, dan kemudian Lisa Surhani. Kita doakan untuk hal ini. Dan kemudian tim pelayanan pemerhati Komisi Pasutri, yaitu Ilvia Sirin dan Cing Cing. Demikian berita pengembalaan, Tuhan memberkati. Saya mengundang seluruh sidang berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah lemah dan bantulah kekurangan. Kasihilah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全意爱主，侍奉主。Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Mari kita arahkan hati kita dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa. Persekutuan, penghiburan, pimpin penyertaan Roh Kudus menyertai hidup saudara saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 但愿主耶稣基督的恩惠、天父无限的慈爱、圣灵的感动与交通，
常与你们同在，从今时直到永永远远。阿门。Jemaat silakan duduk saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.